Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 10 yang berkaitan dengan menembus pasar dunia. Unit 2, bersaing sehat kunci sukses. Berikut pembahasannya. Unit 2, bersaing sehat kunci sukses. Perdagangan internasional. Pengertian dan tujuan. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar negara atau lintas negara yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang atau fisik dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain terdiri atas biaya transportasi, perjalanan atau travel, asuransi, dan jasa konsultan asing. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional bertujuan untuk yang pertama, tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa. Yang kedua, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Yang ketiga, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor, serta neraca pembayaran internasional atau NPI atau Balance of Payment. Yang kelima, kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Faktor pendorong. Faktor-faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Mengapa perbedaan kekayaan sumber daya alam dapat menimbulkan perdagangan internasional? Bumi tempat kita berpijak ini terdiri atas berbagai negara yang memiliki sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam merupakan faktor produksi negara. Maka, setiap negara dikatakan memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, negara Kanada memproduksi ikan salmon, sedangkan negara Indonesia memproduksi hem batik. Kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran. Hal seperti inilah yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Perbedaan selera. Ternyata perbedaan selera pun dapat mengakibatkan timbulnya perdagangan internasional. Perhatikan, negara A dan negara B sama-sama menghasilkan daging sapi dan daging ayam dalam jumlah yang hampir sama. Namun, masyarakat negara A tidak menyukai daging sapi, sedangkan masyarakat negara B tidak menyukai daging ayam. Apa yang terjadi? Dengan adanya perbedaan selera tersebut, ternyata dapat terjadi ekspor yang menguntungkan di antara kedua negara. Negara A mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi. Sebaliknya,
negara B mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. Jadi, sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan iklim. Perdagangan internasional pun dapat terjadi akibat perbedaan iklim. Perbedaan iklim menyebabkan keterbatasan potensi sumber daya alam di setiap negara. Akibatnya, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi atau diproduksi sendiri. Karena itu, suatu negara memilih untuk mencukupi kebutuhannya dengan mengimpor ke negara lain. Sebagai contoh, rakyat Indonesia gemar mengonsumsi tahu tempe yang selain murah juga bernilai gizi tinggi. Bahan baku tahu tempe adalah kedelai. Padahal, tanaman kedelai tidak terlalu baik ditanam di Indonesia. Kalaupun bisa, hasilnya tidak akan memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Maka, untuk mencukupi kebutuhan kedelai Indonesia, harus mengimpor atau membelinya dari negara lain. Faktor yang keempat adalah prinsip keunggulan komparatif atau comparative advantage. Indonesia kaya dengan aneka tanaman pertanian dan perkebunan, di antaranya perkebunan tebu. Tebu merupakan bahan baku gula. Tapi mengapa produksi gula yang dihasilkan Indonesia tidak cukup memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri? Jika Anda perhatikan, pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia merupakan peninggalan penjajah. Akibatnya, teknologi produksi gula pun terbatas, sehingga biaya produksi gula menjadi tinggi. Bahkan, pemerintah menutup operasi pabrik-pabrik tua yang sudah tidak efisien lagi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, pemerintah mengimpor gula. Kebijakan pemerintah dalam mengimpor gula ini berdasarkan prinsip keunggulan komparatif. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang dan jasa yang biayanya relatif lebih rendah, artinya lebih efisien dibanding negara lain. Sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang dan jasa yang biaya produksinya relatif lebih tinggi, artinya kurang efisien dibanding negara lain. Faktor yang kelima, adanya komunikasi dan sarana transportasi. Perkembangan sarana telekomunikasi dan transportasi semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan memudahkan mobilitas arus barang dan jasa, sehingga mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Karena itu, jarak geografis, batas teritorial negara, bukan lagi kendala untuk melakukan perdagangan internasional. Umumnya, setiap negara melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional karena faktor-faktor pendorong seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, tahukah Anda, adakah teori mengenai perdagangan internasional? Siapakah yang mencetuskan teori tersebut? Pengetahuan Anda tentang perdagangan internasional tidak akan lengkap sebelum mempelajari subbab berikut ini. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kebijakan. Ada dua macam kebijakan perdagangan internasional,
yaitu kebijakan perdagangan bebas atau free trade dan kebijakan perdagangan proteksionis. Pembahasan pertama mengenai kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan bebas berkembang dengan berpedoman pada ajaran aliran klasik atau liberal yang tidak menghendaki adanya rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan dalam arus perdagangan internasional. Menurut aliran klasik, perdagangan bebas layak dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mendorong persaingan antar pengusaha sehingga tercipta produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi. Yang kedua, dapat mendorong penghematan biaya sehingga produksi dapat dijalankan dengan biaya serendah-rendahnya dan dijual dengan harga bersaing atau efisiensi. Kemudian yang ketiga, dapat menggerakkan perputaran modal, tenaga ahli, dan investasi ke berbagai negara sehingga dapat menumbuhkan perekonomian. Selanjutnya, dapat meningkatkan perolehan laba sehingga memungkinkan para pengusaha berinvestasi lebih luas. Yang kelima, dapat memperluas pilihan dan variasi bagi konsumen sehingga mereka lebih bebas dalam memilih berbagai produk yang diinginkan. Karena dalam perdagangan bebas tidak terdapat rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan, maka harga produk ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran sesuai dengan hukum ekonomi. Saat ini, perdagangan bebas belum berlaku secara menyeluruh dan masih terbatas pada kawasan-kawasan tertentu. Ini berarti perdagangan bebas hanya berlaku bagi negara yang ada di kawasan tersebut. Dan bagi negara yang bukan anggota kawasan tersebut, tidak berlaku ketentuan perdagangan bebas, sehingga di negara tersebut masih terdapat berbagai rintangan seperti tarif, kuota, diskriminasi harga, dan lain-lain. Contohnya, organisasi perdagangan bebas diantaranya adalah NAFTA atau North America Free Trade Agreement, yaitu perjanjian perdagangan bebas kawasan Amerika Utara, serta ada AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, yaitu perjanjian perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara, dan EFTA atau European Economic Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas Eropa. Demikian pembahasan mengenai modul 10 unit 2. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.